Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada video bagian 2. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar pada soal cerita. Baiklah, langsung saja kita ke persoalan yang pertama. Nomor 1. Mira memiliki 60 permen rasa coklat, 96 rasa stroberi, dan 24 rasa mangga. Ia ingin membagikan permen kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak teman-teman Mira yang akan memperoleh permen? Dalam menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama kita akan menuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Diketahui coklat sama dengan 60, stroberi 96, dan mangga 24. Ditanya, banyak teman Mira atau kita dapat menghitungnya dengan FPB? Dijawab, dalam menyelesaikan persoalan yang pertama ini, di sini kita akan mencari banyak teman Mira. Nah, untuk mencari banyak teman Mira, itu kita akan mencarinya dengan menggunakan FPB. Di sini kita akan mencari FPB dari coklat, stroberi, dan mangga. Di sini diketahui jumlah coklat itu ada 60, stroberinya itu ada 96, dan mangganya itu ada 24. Jadi di sini kita akan mencari FPB dari 60, 96, dan 24. Langkah pertama kita harus hafal terlebih dahulu, hafal atau kita tahu bilangan prima. Nah, bilangan prima kita ingat-ingat dulu. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan 60, 96, dan 24 kita akan mencari menggunakan pohon faktor dengan dibagi dengan bilangan prima. Langkah pertama kita akan mencari pohon faktor dari 60. Kita cek 60 itu bisa atau tidak dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 60 merupakan bilangan genap, jadi 60 sudah pasti bisa dibagi 2. 60 dibagi 2 itu berapa? Kita cek. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, nolnya kita turun, berarti hasilnya menjadi 30. Selanjutnya 30 kita cek lagi masih bisa dibagi 2 atau tidak. Karena 30 merupakan bilangan genap, jadi 30 masih bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 30 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 15. Selanjutnya 15 ini dibagi 2 masih bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa karena 15 merupakan bilangan ganjil, kita naikkan menjadi 3. 15 dibagi 3 masih bisa atau tidak? Bisa, hasilnya itu sama dengan 5. Selanjutnya di sini kita akan mencari faktorisasi dari 60. Nah, kita cek di sini bilangan primanya apa saja? Ada 2, 2, 3, dan 5. Berarti kita kalikan di sini untuk faktorisasi prima dari 60 itu ada 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita cek 2-nya ada berapa di sini? Ada 1, 2. Berarti di sini 2 pangkat 2. 3-nya di sini ada 1, berarti 3 pangkat 1, dan 5-nya di sini juga ada 1, berarti di sini 5 pangkat 1. Selanjutnya di sini kita akan mencari pohon faktor dari 96. Langkah pertama masih sama seperti pohon faktor di 60, kita akan membaginya dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 96 itu merupakan bilangan genap, jadi 96 bisa kita bagi dengan 2. 96 dibagi 2 itu berapa? Kita cek. 9 dibagi 2 itu 4, sisanya 1 di sini 6-nya ngikut. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi hasil dari 96 dibagi 2 sama dengan 48. Selanjutnya karena di sini 48 bilangan genap, berarti masih bisa dibagi 2 lagi.
48 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi hasil 48 bagi 2 sama dengan 24. Selanjutnya 24 ini kita bagi 2 masih bisa atau tidak bisa? Hasilnya itu sama dengan 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2 itu 2. Selanjutnya 12 ini masih bisa dibagi 2 atau tidak bisa? Dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mencari faktorisasi prima dari 96. Kita cek di sini terdapat bilangan prima apa saja? Ada 2, 2, 2, 2, 2, dan 3. Jadi faktorisasi prima dari 96 sama dengan kita kalikan semua bilangan prima di sini 2 kali 3. 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita tulis 2 pangkat 5. Selanjutnya kita cek di sini 3-nya itu ada 1, berarti 3 pangkat 1. Selanjutnya kita akan mencari pohon faktor dari 24. Nah, 24 karena bilangan genap berarti bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 12. Selanjutnya 12 ini dibagi 2 masih bisa atau tidak? Karena bilangan genap berarti bisa. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya 6 dibagi 2 masih bisa atau tidak? Bisa, hasilnya itu sama dengan 3. Nah, di sini selanjutnya kita akan menuliskan faktorisasi prima dari 24. Nah, kita cek bilangan primanya apa saja? Ada 2, 2, 2, dan 3. Jadi kita tulis perkalian 2 kali 3. 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Nah, 3-nya ada berapa? Ada 1, berarti 3 pangkat 1. Nah, di sini yang kita cari itu adalah FPB. Kita tulis di sini FPB. Nah, syarat mencari FPB itu ada 2. Yang pertama, kalikan semua bilangan prima yang sama. Bilangan yang sama di sini itu berapa saja? Ada 2 dan juga 3. Berarti di sini kita tulis 2 kali 3. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya itu adalah kita cari atau kita gunakan pangkat terkecil. 2 di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 3. Pangkat terkecilnya berapa? 2 pangkat 2. Nah, 3-nya di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. Karena 3-3-nya sama, berarti kita tulis di sini 3 pangkat 1. Selanjutnya kita tulis 2 pangkat 2 itu berapa? Berarti 2 dikali 2 terus dikali 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi jumlah teman Mira ada 12 orang. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi jumlah teman Mira yang akan memperoleh permen adalah 12 orang. Untuk soal nomor 2, Paman membeli 5 kardus pensil, di mana setiap kardus berisi 12 batang pensil, 75 buah buku tulis, dan 30 pulpen. Pensil, buku tulis, dan pulpen tersebut akan dibagikan kepada anak panti asuhan. Tiap anak menerima pensil, buku tulis, dan pulpen dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah pensil yang diperoleh setiap anak? Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, kita akan menuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Diketahui, pensil di sini terdapat 5 kardus, setiap kardus 12 batang, berarti jumlah pensil ada 5 kali 12 sama dengan 60 buah. Terus buku tulis sama dengan 75, pulpen 30. Ditanya, jumlah pensil yang diterima setiap anak adalah? Dijawab,
Dalam menyelesaikan persoalan nomor 2 ini, di sini kita diminta untuk mencari jumlah pensil yang diterima setiap anak. Langkah pertama, kita harus tahu terlebih dahulu jumlah anak yang berada di panti asuhan. Caranya bagaimana? Caranya kita akan mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pensil, buku tulis, dan bolpen. Nah, di sini pensilnya itu ada 60, buku tulisnya ada 75, dan bolpennya itu ada 30. Berarti di sini kita diminta untuk mencari FPB dari 60, 75, dan juga 30. Caranya bagaimana? Langkah pertama sudah pasti kita akan menggunakan pohon faktor. Kita akan mencari pohon faktor. Sebelumnya kita ingat-ingat terlebih dahulu bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini itu apa saja? Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita akan mencari pohon faktor dari 60. Caranya bagaimana? Kita cek 60, kita coba bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil. Nah, kita cek 60 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa, karena 60 bilangan genap berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3, nolnya turun. Selanjutnya 30 dibagi 2 bisa atau tidak? Bisa, karena 30 bilangan genap berarti 30 dibagi 2, 3 bagi 2 itu 1, terus sisanya kan 1, tambah 0 berarti 10, 10 bagi 2 itu sama dengan 5, berarti 15. Selanjutnya 15 itu bilangan ganjil berarti tidak bisa dibagi 2, kita naikkan, kita coba bagi 3. 15 dibagi 3 bisa atau tidak? Bisa, hasilnya itu adalah 5. Nah, 5 itu sudah bilangan prima. Jadi, sekarang kita akan mencari faktorisasi prima dari 60. Berapa? Kita cek berapa saja bilangan prima dalam pohon faktor 60. Di sini ada 2, 2, 3, dan 5. Jadi faktorisasi prima dari 60 itu ada perkalian 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, jadi 2 pangkat 2. 3-nya ada 1, berarti 3 pangkat 1. 5-nya ada 1, menjadi 5 pangkat 1. Selanjutnya di sini kita akan mencari pohon faktor dari 75. Karena 75 itu bukan bilangan genap, berarti 75 tidak bisa dibagi 2. Kita naikkan, kita coba bagi 3. 75 dibagi 3 bisa atau tidak? Ternyata bisa. Berapa? 7 dibagi 3 itu 2, sisanya 1. 1 sama 5 itu menjadi 15. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Berarti 75 dibagi 3 sama dengan 25. Nah, selanjutnya 25 dibagi 3 masih bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Kita cek, kita naikkan lagi menjadi dibagi 5 coba. 25 dibagi 5 bisa atau tidak? Ternyata bisa. Hasilnya berapa? Sama dengan 5. Selanjutnya di sini kita akan mencari faktorisasi prima dari 75. Langkah pertama kita akan melihat berapa bilangan prima pada pohon faktor 75. Di sini ada 3, 5, dan 5. Berarti di sini terdapat perkalian 3 kali 5. 3-nya ada berapa? Di sini 3-nya itu ada 1. 5-nya ada berapa? Ada 1, 2. Berarti 5 pangkat 2. Selanjutnya di sini 30. 30 di sini kita akan mencari pohon faktor dari 30. 30 itu merupakan bilangan genap, jadi kita coba dibagi 2. 30 dibagi 2 bisa atau tidak? Ternyata bisa karena bilangan genap. 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3 bagi 2 sama dengan 1, sisanya 1, 1 tambah 0, 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selanjutnya 15 masih bisa dibagi 2 atau tidak? Ternyata tidak bisa karena 15 merupakan bilangan ganjil. Kita naikkan lagi menjadi 3. 15 dibagi 3, kita cek 15 dibagi 3 bisa atau tidak? Ternyata bisa, hasilnya sama dengan 5. Karena 5 sudah bilangan prima, jadi kita langsung tuliskan saja faktorisasi prima dari 30. Kita cek di sini bilangan primanya berapa saja? Ada 2, 3, dan 5. Jadi di sini kita tulis perkaliannya 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita cek 2-nya ada berapa? Ada 1 berarti 2 pangkat 1. 3-nya ada 1 berarti 3 pangkat 1. 5-nya ada 1 berarti 5 pangkat 1. Nah, yang kita cari di sini itu adalah
FPB. FPB dari berapa? Dari 60, 75 dan juga 30. Syarat mencari FPB yang pertama itu kalikan semua bilangan prima yang sama. Di sini ada berapa saja? 2, di sini ada, di sini tidak ada, di sini ada. Berarti 2 itu tidak kita masukkan ke FPB. Nah, 3 di sini ada, di sini ada, di sini ada. Berarti kita masukkan di sini ada 3, 3, 3. Nah, kita masukkan di sini 3, terus kita kalikan, kita cek. Di sini ada 5, ada 5, ada 5. Berarti 5, 5, 5. Nah, kita cek 5. Terus syarat yang kedua, kita cari pangkat terkecil. Di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, 3 pangkat 1. Berarti kita tulis di sini 3 pangkat 1. 5-nya pangkat berapa? Di sini 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 5 pangkat 1. Berarti yang ditulis di sini adalah 5 pangkat 1. Selanjutnya kita hitung 3 pangkat 1 itu berapa? 3 dikali 5 pangkat 1 itu 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jadi di sini jumlah anaknya ada 15 anak. Yang kita cari itu adalah per anak mendapatkan berapa pensil. Jumlah pensil itu sama dengan 60. Jadi, setiap anak mendapatkan berapa pensilnya, kita bagi 60 dibagi total anak ada 15, berarti dibagi 15. 60 dibagi 15 hasilnya sama dengan 4 buah pensil. Jadi di sini dapat kita simpulkan jumlah pensil yang diterima anak setiap anak adalah 4 buah pensil. Untuk soal nomor 3, Pak Budi adalah seorang yang dermawan. Ia akan membagikan buah hasil kebunnya kepada tetangganya. Pak Budi akan membagikan 90 buah apel dan 72 buah jeruk. Kedua barang tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Berapa banyak jumlah buah dalam satu kantong plastik? Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, kita akan menuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Diketahui apel 90, jeruk 72. Ditanya, jumlah buah dalam satu kantong plastik adalah? Dijawab, dalam menyelesaikan persoalan nomor 3 ini, kita diminta untuk mencari jumlah buah dalam satu kantong plastik. Sebelumnya berarti kita harus tahu terlebih dahulu berapa jumlah kantong plastiknya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya kita akan mencari FPB dari kedua jenis buah tersebut. Di sini ada buah apel yang berjumlah 90 buah dan buah jeruk yang berjumlah 72 buah. Nah, di sini kita akan mencari FPB dari 90 dan 72. Sebelumnya, kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang bilangan prima. Bilangan prima di sini berapa saja? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita akan membuat pohon faktor dari 90 dan 72. Caranya, kita akan membagi bilangan 90 dulu dengan bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Kita coba. Bilangan 90 itu merupakan bilangan genap, jadi bisa dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 9 dibagi 2 itu sama dengan 4. Sisa 1 tambah 0 itu 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Jadi hasil dari 90 dibagi 2 sama dengan 45. 45 merupakan bilangan ganjil, jadi 45 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya kita naikkan menjadi 3. Kita cek 45 dibagi 3 bisa atau tidak. Ternyata bisa. 4 dibagi 3 itu 1, sisa 1, 1 tambah 5 itu 15. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Berarti 45 dibagi 3 sama dengan 15. Selanjutnya kita cek lagi 15 dibagi 3 bisa atau tidak. Ternyata bisa, hasilnya sama dengan 5. Jadi di sini kita peroleh faktorisasi prima dari 90 sama dengan, kita tulis bilangan primanya di sini ada 2, 3, 3 dan 5. Berarti di sini terdapat perkalian 2 kali 3 kali 5. 2-nya kita hitung ada berapa? Ada 1 berarti 2 pangkat 1. 3-nya ada berapa? Ada 1, 2 berarti 3 pangkat 2. 5-nya ada 1 berarti 5 pangkat 1. Selanjutnya di sini kita mencari pohon faktor dari 72. 72 merupakan bilangan genap, jadi 72 bisa kita bagi 2. 72 dibagi 2 hasilnya sama dengan 36. 36 dibagi 2 bisa atau tidak? Ternyata bisa karena 36 merupakan bilangan genap. 36 dibagi 2 hasilnya sama dengan 18. Selanjutnya 18 karena bilangan genap masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 9. Selanjutnya 9 dibagi 2 sudah tidak bisa, kita naikkan menjadi 3. 9 dibagi 3 hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya di sini kita peroleh faktorisasi prima dari 72. Kita cek bilangan primanya, di sini ada 2, 2, 2 dan 3 sama 3. Berarti di sini kita ada perkalian 2 kali 3. 2-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3 berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? Ada 1, 2 berarti 3 pangkat 2. Selanjutnya di sini kita mencari FPB. FPB dari 90 dan 72. Langkah pertama kita akan menggunakan syarat yang pertama, yaitu kalikan semua bilangan prima yang sama. Di sini ada 2 dan juga 3. Nah, selanjutnya kita cari pangkat terkecil. 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 3 itu terkecilnya adalah 2 pangkat 1. Berarti 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2 itu karena sama berarti kita tulisnya 3 pangkat 2. Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 1 itu 2 dikali 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 2 kali 3 6, 6 kali 3 itu sama dengan 18. Jadi jumlah kantong plastiknya itu ada 18. Selanjutnya dalam satu kantong plastik itu ada berapa jumlah buahnya? Kita cek. Untuk apel berarti sama dengan 90 dibagi 18. Hasilnya sama dengan 5. Dan untuk jeruk adalah 72 dibagi dengan 18. Hasilnya sama dengan 4. Jadi di sini dapat kita simpulkan jumlah buah dalam satu kantong plastik adalah 5 ditambah dengan 4 hasilnya sama dengan 9. 9 buah. Jadi di sini dapat kita simpulkan jumlah buah dalam satu kantong plastik adalah 9 buah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.